Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Yang terhormat Bapak Nur Aziz selaku dosen mata kuliah Aswaja dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Aswaja semester 1. Kami akan membahas tentang akidah Aswaja. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian akidah Aswaja. Akidah berasal dari bahasa Arab al-aqdu yang berarti ikatan. Dan pengertian akidah Islamiah Aswaja adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya. Paham Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja mengembangkan beberapa prinsip dasar agama, seperti prinsip moderat dan seimbang dalam pemahaman dan pengalaman ajaran agama. Prinsip moderat dan seimbang ini tercermin dalam berbagai wilayah seperti bidang akidah, fikih, dan tauhid. Dalam ranah akidah, Aswaja mengembangkan madhab al-Asy'ari dan al-Maturidi, sedangkan dalam fikih mengikuti madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Adapun bidang akhlak atau tasawuf, paham ini mengikuti madhab yang dikembangkan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Ahmad Al-Ghazali, dan tokoh-tokoh sufi yang sehaluan dengan mereka. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar akidah Aswaja. Dasar-dasar akidah Aswaja yaitu ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum yang membutuhkan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran adalah terdapat dalam surat Al-Imran ayat 103. Al-Quran adalah pokok dari semua dalil dan argumentasi. Nisa ayat 59. Yang kedua, hadis. Hadis adalah dalil kedua dalam penetapan akidah-akidah dalam Islam. Hadis yang dapat dijadikan dasar adalah yang perawinya disepakati dan dipercaya oleh para ulama. Hadis Nabi berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum Al-Quran yang bersifat global dan general, karena syariat Islam diturunkan secara bertahap untuk menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang ketiga, ijma ulama. Ijma adalah konsensus para mujtahid sepeninggal Rasulullah dari masa ke masa atau atas suatu hukum. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah salah satu 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Dalam hal ini, qiyas menempati posisi keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Secara bahasa, kata qiyas berasal dari kata qiyasa, yaqisu, qiyasan, yang artinya pengukuran. Para ulama usul fikih mendefinisikan qiyas dalam redaksi yang beragama, namun memiliki makna yang sama. Menurut istilah, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syarak. Qiyas juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain. Saya akan menjelaskan poin yang kecil, yaitu pokok akidah Aswaja. Yang pertama, pahamnya seorang muslim dan hal dosa. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa suatu golongan dapat dianggap atau diakui sebagai muslim apabila memenuhi 3 syarat, yaitu A. Mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya. B. Ucapan itu diikuti kepercayaan dalam hatinya. Dan
C. Dibuktikan dengan amal yang nyata. Adapun tentang dosa, Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa orang yang meninggalkan kewajiban dan mengerjakan dosa yang sampai mati ia belum bertaubat, maka orang ini dihukum sama dengan orang mukmin yang mengerjakan maksiat. Yang kedua, tentang sifat-sifat Allah. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu satu atau ahad, unik, qadim dan wujud. Dia mempunyai sifat-sifat seperti mengetahui, hidup, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, dan lainnya. Menurutnya, prinsip-prinsip bahwa Tuhan itu unik dan pada dasarnya berbeda dari sifat-sifat makhluk, dan dengan doktrin mukhalafah atau perbedaan mutlak. Berdasarkan doktrin ini, bila suatu sifat diaplikasikan pada Tuhan, maka sifat tersebut mesti dipahami secara unik dan jangan sampai dipahami seperti kita memahaminya terhadap makhluk. Karena doktrin mukhalafah inilah asal pendirian bahwa kita tidak boleh menyebutkan sifat Tuhan selain daripada termaktub secara jelas di dalam Al-Quran. Sifat-sifat Tuhan berbeda dari sifat makhluk, bukan dalam tingkatan dalam jenisnya, yakni dalam segenap hakikatnya. Yang ketiga, tentang melihat zat Allah di akhirat. Ahlussunnah berkeyakinan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah dengan mata kepala sendiri kelak di akhirat. Keyakinan ini termasuk salah satu wujud iman pada Allah, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Yang keempat, tentang perbuatan manusia. Ahlussunnah mengatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan yang berpengaruh atas segala perbuatannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. Pilihan untuk menjadi kafir atau mungkin adalah berdasarkan pilihan bebas manusia itu sendiri, bukan ditentukan oleh Tuhan. Kebebasan berkehendak dan berbuat tersebut dimungkinkan dimiliki manusia karena pada manusia diberikan potensi akal. Dengan akal inilah manusia menimbang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang mendatangkan madarat dan mana yang mendatangkan kemanfaatan. Yang kelima, tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai konsep keadilan Allah Subhanahu wa taala, Ahlussunnah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta segala perbuatan hambanya. Dia berkehendak atas terjadinya segala perbuatan makhluknya, baik maupun buruk. Apabila seorang hamba bermaksud akan berbuat sesuatu, maka Allah menentukan apa yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Atas perbuatannya tersebut, si hamba mempunyai kasab. Menurut Ahlussunnah, kasab adalah berbarengnya kemampuan si hamba dengan perbuatannya. Jadi hamba punya kasab, sedangkan perbuatannya sendiri diciptakan Allah SWT. Yang keenam atau yang terakhir, tentang janji dan ancaman. Dasar pemikiran Ahlussunnah ialah bahwa Allah SWT itu pemilik mutlak atas semua makhluknya. Dia berbuat apa saja yang ia kehendaki dan menghakimi segala sesuatu menurut kehendaknya. Andai kata Allah memasukkan makhluknya ke dalam surga, maka itu bukanlah suatu ketidakadilan. Sebaliknya, kalau Allah memasukkan semua makhluknya ke dalam neraka, hal itu bukanlah suatu kezaliman. Sebab yang dinamakan zalim itu ialah memperlakukan sesuatu yang bukan miliknya, atau meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sedangkan Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, sehingga tidak bisa digambarkan timbulnya kezaliman daripadanya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.